Cukup tiga ya. Pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, pertanyaan yang pertama tadi ayat 52 surat Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat ini adalah konteksnya, kalau kembali kepada tafsir ayat ini, maksudnya ini adalah tentang kebangkitan. Dibangkitkan, dibangunkan dari tidur itu maksudnya dibangunkan dari tidur, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali yaitu dihidupkan kembali. Itu proses yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Kan nanti di akhir kiamat itu ada dua nafkhah, dua tiupan. Tiupan yang pertama, tiupan yang mematikan seluruh makhluk di dunia ini, mati semuanya, dan kemudian seperti dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiupan yang kedua adalah yang ada dalam surat Zumar. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. Tiupan yang kedua adalah dibangkitkan manusia dari kuburnya. Oh, Ustaz, gimana? Kan udah tinggal tulang belulang. Justru disitulah kekuasaan Allah. Allah Maha mampu mengembalikan tulang belulang itu menjadi utuh kembali. Makanya Allah sampaikan di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa kata Allah? Ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Karena orang kafir itu enggak percaya hari kiamat. Maka Allah ingatkan, ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira kami enggak mampu untuk mengembalikan tulang belulangnya? Bahkan kemudian Allah tegaskan, bala qadirina ala an nusawwi banana. Jangankan itu, kami kata Allah mampu. Kalau mau menyamakan sidik jari manusia, seluruh mulai dari Adam sampai Adam Malik sampai Adam berikutnya, seluruh umat manusia berapa miliar itu disatukan, disamakan sidik jarinya, Allah mampu. Tapi kan realitasnya sidik jari manusia pun nggak ada yang sama, bahkan orang kembar pun nggak ada yang sama. Itu tidak lain karena kekuasaan Allah. Nah, jadi ini konteksnya mamba'atsana mim marqadina. Jadi mereka mengatakan qalu ya wailana, celakalah kami. Ini adalah ungkapan penyesalan orang-orang yang kafir, orang-orang yang selama hidupnya jauh dari Allah. Mamba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Tidurnya di situ maksudnya adalah di alam kubur. Jadi mereka heran. Tapi dikatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dulu pernah sudah dijanjikan Allah akan terjadi ini. Sekarang Anda akan mengalami seperti itu. Itu sudah disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasulnya. Tapi ungkapan penyesalan ini kan di akhir, enggak ada gunanya. Nah, itu konteksnya itu. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu tadi betul sekali, ya itulah. Jadi bahwa benar innamal a'malu khawatim. Makanya Bapak Ibu hafizakumullah, disitulah pentingnya istiqomah. Pentingnya manusia itu tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa sempurna. Orang kalau sudah merasa sempurna biasanya maunya istirahat, maunya selesai. Makanya tidak boleh ada kata, udah cukuplah amal saya, sholat udah sekian puluh tahun kok masih sholat terus, cukup saya mau istirahat lah. Nggak ada. Jangankan itu, selesai kita melaksanakan sholat saja kita nggak pernah mengatakan alhamdulillah. Begitu salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tanda orang yang baik. Kemudian kita nggak usah khawatir, makanya terus kita baca doa tadi, ya muqallibal qulub, termasuk ihdinas siratal mustaqim. Itu doa-doa yang menyemangati kita untuk terus istiqomah. Ya, sambil terus kita mohon pada Allah tadi itu husnul khotimah dan seterusnya. Kemudian ada kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan untuk kemudahan. Di antaranya itu berdasarkan hadis juga, kullun muyassar lima khuliqalah, dan kemudian nanti ajal manusia itu juga akan diberikan kemudahan sesuai dengan amalnya, kebiasaannya. Makanya yang penting manusia nggak boleh ada seorang pun yang merasa sempurna.
karena nanti akan dimudahkan sesuai dengan amal kebiasaannya. Nah, disinilah terus istiqomah, rajin, nggak boleh merasa puas, nggak boleh ini, sambil terus berdoa mohon kepada Allah tadi itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Disinilah mengapa kemudian tiada henti kita terus sholat, berinfak, terus ya selama masih mampu dan seterusnya, tidak pernah berhenti. Karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik itu kayak tadi, Allah itu kalau menginginkan hambanya kebaikan, kata Nabi, ista'malahu. Di antaranya nanti Allah apa mempekerjakannya? Di antaranya Allah diberikan kemudahan untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Terakhir pertanyaan Bapak tadi. Jadi apa ya? Lupa saya. Oh iya ya. Oh, tentang alam kubur. Apakah itu berarti nggak ada pengadilan? Begini. Bapak Ibu hafizakumullah, jadi salah satu rukun iman dari 6 itu adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir dan semua proses-proses yang terjadi di sana. Dan itu ada dijelaskan dalam Al-Quran, ada juga hadisnya, bahwa proses manusia itu ketika kematian datang, maka setelah mati manusia akan masuk di alam kubur. Nah, di alam kubur itu kayak transit ya. Kalau gampangnya dipahami kayak stasiun transit. Itu belum selesai. Itu namanya alam barzah. Ayatnya wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah dan mereka menunggu di alam barzah ini sampai hari kiamat. Berapa lama? Ratusan tahun, puluhan tahun. Wallah alam, kita nggak ada yang tahu. Tapi bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Pokoknya menunggu. Ya seperti sekarang misalnya Fir'aun kan lama, manusia-manusia yang awal-awal sampai hari ini. Jadi menunggu sampai datang hari kiamat. Nah, selama penantian menunggu itu, di situ ada proses namanya tadi berdasarkan amalnya. Nah, pengadilan itu belum di sini. Yang namanya hisab, pengadilan, pertanggungjawaban itu ada di. Tapi di sini namanya proses transit menunggu itu sudah berhadapan dengan proses-proses. Salah satunya adalah adanya azab kubur dan siksa kubur dan naimul qabr. Bentuk siksa kuburnya seperti apa? Wallahu a'lam. Enggak seperti sinetron siksa kubur, itu kan ilustrasi, tapi hakikatnya seperti kita nggak tahu. Tapi tadi yang saya sampaikan hadis panjang yang ada dalam Musnad Imam Ahmad itu, ketika proses dicabut nyawa manusia itu ada hadisnya panjang. Nah itu nanti bagus kalau Bapak baca di bukunya Imam Ibnu Qayyim, itu dia ceritakan lebar, itu berdasarkan hadis. Ya. Nah itu di situ sampai dicabut nyawanya bagaimana, kemudian sampai masuk alam kubur, lalu ada orang yang ngeri, sadis, ada sesuatu yang orang yang bau jelek ini. Lalu manusia kaget, mana anta? Siapa engkau? Ana amaluka sayyi. Oh, saya amalmu yang buruk, yang mencuri, korupsi, yang zalim, yang ini. Amal-amal yang dilakukan itu jadi seseorang yang buruk. Kemudian dia takut. Makanya nggak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itu ada hadisnya. Lalu ada juga orang dihadapkan dengan seorang yang ganteng, wangi ini. Kaget dia, mana anta? Ana amaluka, saya amalmu ya. Sayangnya panjang itu, waktunya mepet, tapi nanti dibaca. Mungkin suatu ketika kalau mau nanti cerita tentang proses dicabutnya nyawa sampai kepada alam itu ada materi tersendiri. Itu 14 SKS katanya. Jadi maka waktu yang lain. Tapi intinya ada itu. Nah baru pengadilan itu ketika sudah masuk wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun, datang hari kiamat. Di situ ada hisab, pengadilan. Di situ ditimbang. Faman thaqulat mawazinu wa man khafat mawazinu. Ada timbangan detail. Nah pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ketika ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, nanya, ya Rasulullah gimana hisabnya? Tenang, orang beriman yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab tapi hisabnya ringan. Tapi ada juga hamba Allah yang masuk surga tanpa dihisab, yang cuman jatahnya cuma sedikit 70.000. Tapi alhamdulillah belum ada itu daftar namanya.
kecuali satu orang sahabat yang sudah dapat, Ukasyah. Berarti masih tersisa, dirahasiakan oleh Allah, Nabi pun nggak tahu. Berarti masih ada peluang buat 70 ribu itu bi ghairi hisab, tanpa hisab itu. Tapi yang lain hisab, semua melalui pertanggungjawaban hisab, termasuk mizan, timbangan, pertanggungjawaban. Nanti kemudian dari hisab itu dilihat, kalau dia mati dalam keadaan iman, lalu dia melakukan dosa-dosanya dihisab. Ada di antara orang beriman yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga langsung, tapi ada juga yang transit di neraka karena dosa dan ini. Dan kemudian akhirnya terakhir nanti diangkat dari neraka, dimasukkan surga. Kalau orang udah masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman ada yang masuk neraka, tidak selama-lamanya. Orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Nah, makanya di sini pentingnya syafaat Rasulullah SAW dan seterusnya. Barakallahu. Itu ada proses-proses itu, materi tentang alam akhirat. Semoga kita semuanya husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita kecuali dalam keadaan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.